pengorbanan yang begitu besar pada hidup kami. Terima kasih Bapa. Tidak ada Allah lain yang hidup selain Engkau Bapa. Terima kasih, terima kasih. Kami angkat syukur kami di hadirat. Terima kasih, terima kasih. Bapa kami ada di dalam surga. Inilah kami anak-anak Tuhan, anak-anak GBI Jemaat pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersekutu, kami duduk diam, kami merendahkan hati kami Tuhan. Kami datang di hadapan hadirat-Mu, membawa persembahan kami yang hidup. Hati kami yang berkenan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami rindu Tuhan untuk kami kembali Kau segarkan Tuhan lewat ibadah online ini. Pada pagi hari ini Tuhan kami ingin memuji dan besarkan nama-Mu. Kami rindu juga untuk mendengarkan pewartaan firman-Mu untuk kembali menyegarkan hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan serangkaian acara ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang boleh bekerja Tuhan melalui media online ini Bapak. Kami akan percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu, bahwa Roh Kudus-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Kau tetap memberkati kami dimanapun kami berada Tuhan, seperti Kau memberkati kami pada saat ini. Kami akan buka ibadah online kami pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama-Mu, nama yang kudus, nama yang akan selalu kami sembah dan kami muliakan. Nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Haleluya, amin. Mari kita berikan sorak-sorai untuk nama Tuhan. Amin. Kita mau bersyukur buat setiap segala kebaikan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersuka pada pagi hari ini. Amin. Karena saya akan percaya bahwa hati yang gembira adalah obat. Amin ya. Bapak Ibu boleh tetap mengikuti pujian ini dari rumah ya. Supaya kita hari
anggur sukacitamu berlimpah dalamku. Kita mau menari bersama dan bersuka di setiap waktu. sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu berlimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. kita mau Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin, haleluya. Amin. Ada sukacita? Amin. Saya tidak percaya Bapak Ibu penuh sukacita. Sebab hanya Tuhan yang akan membuat sukacita itu penuh. Dalam situasi apapun, mungkin dalam kondisi pandemik seperti ini ya, sudah hampir 1 tahun. Pasti secara baik langsung maupun tidak langsung kita merasakan impactnya. Mungkin penghasilan kita berkurang, atau mungkin kita jadi kebebasan kita berkurang, kita nggak boleh berkumpul gitu kan bersama-sama. Tapi saya tidak percaya anak-anak Tuhan GBI Jemaat Tubuh tetap boleh bersukacita dalam Tuhan. Amin. Karena sukacita Tuhan yang akan membuat kita penuh. Sukacita Tuhan yang membuat kita senantiasa boleh bersyukur, boleh menikmati setiap kebaikan Tuhan. Mungkin kondisi ini Tuhan izinkan terjadi. Tuhan mau mengajak kita, boleh kita berintrospeksi diri. Mungkin selama ini kita sudah lengah atau sudah tidak kurang berserah kepada Tuhan. Justru di masa-masa saat ini Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa inilah saatnya kita mengandalkan Tuhan. Inilah saatnya untuk kita menaruh setiap pengharapan penuh kita hanya dalam Tuhan. Tuhan mau di saat ini kita semua boleh berkumpul. Tuhan mau pada saat ini kita semua boleh berserah. Biarlah hanya Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita sudah memuji nama Tuhan. Kita akan rindu untuk kita mendengarkan pewartaan firman-Nya. Kita mau siapkan hati kita biar Tuhan boleh menggeburkannya. Pada saat benih itu di tanah, dia boleh bertumbuh subur, boleh berbuah, dan buah itu boleh kita bagikan buat anak-anak kita, buat orang di sekitar kita, buat relasi kita, buat saudara-saudara kita. Amin. Amin. Tuhan, kami rindu Tuhan bahwa setiap waktu kami ingin menghidupi kebenaran yang begitu besar dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan. Ku rindu setiap waktu
Terima kasih, Kudus. Terima kasih atas setiap lawatan-Mu dalam hidup kami pribadi dan terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh, syukur kami panjatkan kehadiran-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau Bapak yang begitu baik. Terima kasih. Mulai pada pagi hari ini Tuhan kami izinkan Kau yang berdaulat penuh atas hidup kami Bapak. Kau yang mengambil alih Tuhan. Kau yang boleh bertahta dalam hidup kami. Kami akan muliakan nama-Mu Bapak. Kami akan berserah penuh dalam kehendak-Mu Bapak. Terima kasih Yesus. Biar hidup kami boleh berbuah. Biar Engkau hidup kami boleh Kau berkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Nikmati saat-saat khusus, saat-saat intim di mana Roh Kudus boleh berjamah hati pada pagi hari ini. Nikmati. Pada saat ini Roh Kudus dengan lembut berada di tempat Dia bertahta dalam hidupku. Berikan roh sukacita dalam hati umat-Mu Bapa. Berikan hati ucapan syukur di hati umat-Mu Bapa. Amin, amin. Dengan urapan bahagia daripada-Mu Bapa. Berapi kami. Biar kami tidak sia-sia pada kami minta Tuhan mencurahkan baru kita. Pada saat ini apa yang Kau minta daripada Tuhan? Katakan permintaan-Mu. Katakan apa yang Kau harapkan daripada Tuhan. Katakan. Amin. Dialah yang mengasihi. Dialah yang melewati hari lepas hari kami. terima kasih Yesus. Kami menyembah. Itulah Tuhan permintaan kami Tuhan. Itulah Tuhan syukur kami, penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap lawatan-Mu yang begitu indah dalam hati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin lebih dilengkapi lagi Tuhan dengan firman Bapak. Biarlah Tuhan, setiap firman yang akan kami dengar nanti Tuhan, boleh menjadikan suatu kekuatan bagi kami. Boleh keluar dan boleh menjadi rema dalam hidup kami hari lepas hari Tuhan. Amin. Berkati hamba-Mu yang telah hadir pada pagi hari ini, Bapak Pendeta Ari. Berkati setiap mulut, bibir, lidah, dan apa yang akan disampaikan ya Bapak. Biarlah setiap perkataan yang disampaikan ya Bapak boleh merupakan pesan khusus yang Kau sampaikan untuk kami, umat-Mu GBI Jemaat. Kau berkati dia Tuhan, Kau urapi dia, Kau pakai dia secara luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami siapkan hati kami. Kami mau duduk diam mendengarkan kekuatan. Amin. Silakan Bapak Pendeta dulu. Amin, amin. Terima kasih Lia, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Tema kita pada hari ini adalah rahasia memiliki kehidupan yang berbuah. Sebelumnya kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Tiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya,
dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa di dalam aku, kamu di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan aku akan menerimanya. Dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, berdasarkan firman pada hari ini atau tadi yang sudah kita baca, paling tidak ada 3 rahasia bagaimana kita dapat memiliki kehidupan yang berbuah. Jadi sebagai anak Tuhan, kita harus berbuah. Sebagai orang percaya, kita harus berbuah. Sebagai umat pilihan Tuhan, kita harus berbuah. Nah, dari bacaan ini paling tidak ada 3 rahasia bagaimana kita dapat memiliki kehidupan yang berbuah yang memang sudah diwajibkan kepada kita oleh Tuhan. Rahasia yang pertama adalah di ayat 1 dan ayat 2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Jadi artinya yang pertama, kita harus bersedia dan rela diproses oleh Tuhan. Rahasia yang pertama untuk kita bisa berbuah, terutama berbuah lebat, adalah kita harus bersedia dan rela diproses oleh Tuhan. Kita tidak bisa menghasilkan buah seperti yang Tuhan kehendaki bila kita tidak memiliki kesediaan untuk diproses. Kita bisa melihat contoh dari bangsa Israel. Bangsa Israel itu adalah contoh bagi setiap kita. Kenapa? Karena ketidakrelaan bangsa Israel untuk diproses oleh Tuhan, akibatnya apa? Perjalanan mereka dari Mesir menuju Kanaan yang seharusnya hanya membutuhkan waktu sebentar, akhirnya menjadi 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Karena proses. Mereka tegar tengkuk, mereka tidak rela diproses. Akhirnya Tuhan mengambil waktu yang cukup lama untuk memproses mereka di padang gurun selama 40 tahun. Padahal seharusnya kalau mereka rela diproses oleh Tuhan, mereka tidak perlu menempuh waktu begitu lama untuk menuju tanah Kanaan. Tuhan pada prinsipnya sangat rindu agar kita berbuah, akan menghasilkan buah yang banyak. Tetapi seringkali yang menjadi penghalang adalah pribadi kita sendiri. Itu sebabnya Tuhan memproses kita agar hal-hal yang ada dalam kehidupan kita yang menjadi penghambat bisa disingkirkan. Sehingga kita mudah untuk menghasilkan buah. Oleh karena itu, bila saat ini kita sedang diproses, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sedang diproses oleh Tuhan, maka jangan kecewa dan putus asa. Sebab Tuhan mau agar kita semakin berbuah di dalamnya. Yang perlu kita lakukan adalah semakin dekat padanya. Dan memberi rela untuk diproses. Itu yang pertama. Kita harus bersedia dan rela diproses oleh Tuhan. Pada saat kita diproses oleh Tuhan, maka kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Supaya Shalom. Baik, tadi agak terputus sinyalnya. Saya ulang. Jadi untuk bisa menghasilkan buah yang banyak, kita harus rela dan bersedia diproses oleh Tuhan.
Dan dalam diproses oleh Tuhan itu, maka kita harus semakin dekat kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, rahasia yang kedua untuk kita bisa berbuah, kita harus tetap di dalam Tuhan. Artinya kita harus tetap taat kepada Tuhan. Ayat yang keempat berkata, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat buah dari dirinya sendiri, kalau ia tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kita harus tetap di dalam Tuhan, tetap taat kepada Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan menjadi hal yang sangat mutlak jika kita rindu untuk memiliki hidup yang berbuah, yang berarti, dan yang berguna. Maka kita harus taat kepada Tuhan. Sejarah telah membuktikan bahwa orang-orang yang kehidupannya mempengaruhi dunia adalah mereka yang memiliki ketaatan yang luar biasa kepada Tuhan. Namun sementara ada banyak orang-orang yang ketaatannya dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Kalau situasi tidak mendukung dan merugikan, maka dia tidak taat. Kalau situasinya menguntungkan, maka dia taat. Nah, orang yang seperti ini mudah dibeli. Orang yang seperti ini tidak punya prinsip, lemah dalam komitmen. Jika saudara menjadi pribadi yang lemah, tidak punya prinsip, tidak punya komitmen, artinya saudara mudah dibeli. Orang yang mudah dibeli, bersiaplah untuk dilupakan. Karena saudara dimanfaatkan, saudara tidak benar-benar dibutuhkan. Bahkan jika kebiasaan seperti ini tetap terlihat, saudara bisa kehilangan saudara. Karena saudara tidak punya komitmen untuk tetap di dalam Tuhan. Orang-orang yang tidak punya komitmen sekali lagi dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Kondisi menguntungkan, dia taat. Kondisi tidak menguntungkan, dia tidak taat. Hati-hati saudara. Untuk kita bisa berbuah di dalam Tuhan, maka kita tetap harus di dalam Tuhan. Untuk kita bisa memiliki kehidupan yang berbuah, kita harus tetap di dalam Tuhan dan tetap taat kepada Tuhan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai landasan hidup. Ayat yang ketujuh berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Itu artinya kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai landasan hidup. Orang-orang yang kehidupannya diatur dan dikendalikan oleh firman Tuhan, pasti memiliki corak yang sangat berbeda dengan orang yang kehidupannya tidak dikendalikan oleh firman. Sehebat apapun seseorang, kalau bukan firman yang menjadi pedoman dalam kehidupannya, maka lambat atau cepat dia pasti akan terkapar. Sedangkan bagi mereka yang dengan tulus dan sungguh-sungguh membiarkan hidup mereka diatur oleh firman, meskipun hari ini mereka kelihatan biasa-biasa saja, tetapi suatu saat dia akan menjadi pribadi yang luar biasa. Catat dan garis bawahi, pribadi yang luar biasa. Menyadari bahwa firman Tuhan memiliki pengaruh yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita dalam menghasilkan buah, maka keputusan untuk menjadikan firman Tuhan sebagai landasan hidup hendaklah bukan suatu pilihan, tetapi suatu keharusan yang disertai dengan ketulusan. Menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dan landasan hidup bukan pilihan, tapi keharusan yang disertai oleh ketulusan. Kalau kita mau memiliki kehidupan yang berbuah. Jadi yang pertama, supaya kita memiliki kehidupan yang berbuah, kita harus bersedia dan rela diproses oleh Tuhan. Yang kedua, kita harus tetap di dalam Tuhan, tetap taat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus menjadikan firman-Nya sebagai landasan hidup. Saudara, Bapak Ibu, buah-buah yang kita hasilkan menunjukkan siapa pemilik pohon kehidupan kita. Kalau buah yang kita hasilkan tidak bermanfaat, buah yang kita hasilkan selalu merugikan orang lain, buah yang kita hasilkan bukan kasih, maka pemilik pohon kehidupan kita bukanlah Tuhan, tapi setan. Bagaimana dengan buah yang kita hasilkan?
Kalau saudara suami istri tidak saling mengasihi, maka pohon kehidupan saudara, pemilik pohon kehidupan saudara bukan Tuhan, tapi setan. Karena kalau pemilik pohon kehidupan saudara, maka saudara sebagai suami istri saling mengasihi. Sebagai anak kalau tidak patuh, taat, dengar-dengaran kepada orang tua, maka pemilik pohon kehidupanmu, anak-anak, adalah setan, bukan Tuhan. Kalau pemilik pohon kehidupanmu adalah Tuhan, maka buah yang kamu hasilkan bermanfaat. Sebagai anak, kamu taat kepada Tuhan. Selain kepada Tuhan, juga kepada orang tua, sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Kalau kehidupan kita selalu merugikan orang lain, maka pemilik pohon kehidupan kita bukan Tuhan, tetapi setan. Kalau pemilik pohon kehidupan kita adalah Tuhan, maka kita memiliki kehidupan yang bermanfaat bagi keluarga, bagi saudara, bagi rekan, dan orang lain. Kalau kehidupan kita selalu merugikan orang lain, berbaliklah kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menjadi pemilik pohon kehidupanmu, bukan setan. Dari bacaan ini, saya menyadari dan saya mengintrospeksi diri saya. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Firman ini untuk kita semua, untuk saya, untuk Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi buah-buah yang kita hasilkan menunjukkan siapa pemilik pohon kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu dengan saudara selalu ribut terus, itu artinya pemilik pohon kehidupanmu bukan Tuhan, tetapi setan. Kalau Tuhan pemilik pohon kehidupanmu, antara saudara, saudara harus akur, rukun, dan ada damai sejahtera. Amin. Hari ini, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita diberkati oleh firman kita, dan kita berbalik kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai pemilik pohon kehidupan kita, supaya kehidupan kita berbuah. Amin. Silakan Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih, Tuhan berkati saudara-saudara. Kita semua sudah diberkati lewat firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Broto, Tuhan memberkati Pak. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk kita hidup di dalam Tuhan memang kita harus diproses bagaimana demikian tadi dalam yang kita boleh dengar bersama. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa buat firman Tuhan yang kita dengar. Kiranya firman Tuhan ini boleh tertanam di hati kita, boleh berbuah-buah bagi kita semua. Kita boleh menjadi berkat, dan kita sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapannya. Puji Tuhan. Kita akan satu pujian dan nanti kita bersama-sama masuk di dalam doa. Percaya Tuhan sertamu. Percaya Tuhan sertaku, Kau perlindunganku. Percaya Juru Selamatku, Yesus penebus dosaku. Katakan bersyukur, haleluya. Bersyukur atas kasih setiamu. Terima kasihku padamu, Yesus. Ku bersyukur atas kasih setiamu, Yesus. Engkau Rajaku. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Percaya Tuhan sertaku, Kau perlindunganku. Percaya
kasih setiamu. Terima kasihku padamu, Yesus. Ku bersyukur atas kasih setiamu, Yesus. Engkau Rajaku. Katakan Yesus, Engkau Rajaku. Yesus, Engkau Rajaku. Sekali lagi, Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Tuhanku. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini. Kiranya pimpin kami ya Bapa di sorga. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar sungguh boleh menguatkan kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang sungguh terus dibaharui dalam hidup kami. Kami mau hidup kami terus bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Mampukan ya Bapa kami semua anak-anak-Mu. Berkenan Roh Kudus mengurapi kami. Biarlah firman Tuhan masuk di dalam hidup kami, menjadi bagian yang terpenting di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sehingga kami boleh menyukakan Engkau, menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa saat ini bagi setiap kami. Biarlah Tuhan kalau kami boleh berada di dalam firman-Mu ya Bapa, kami senantiasa boleh mendapatkan jaminan daripada Tuhan. Apapun yang kami minta sesuai dengan firman-Mu Tuhan, kami akan memperolehnya. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami percaya Tuhan, siapapun saat ini yang berada di dalam segala kelemahan, Tuhan tolong berikan kekuatan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah dihiburkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami ya Bapa, berkati setiap Tuhan kehadiran anak-anak-Mu lewat Tuhan ibadah Zoom meeting saat ini ya Bapa di surga. Kiranya Roh Kudus terus bekerja lawan setiap kami masing-masing di rumah kami. Kami terus bertumbuh dewasa Tuhan di dalam Tuhan. Keluarga rumah tangga kami, suami istri, anak, orang tua, mertua, dan semua keluarga yang berada di rumah, semua berada di dalam perlindungan-Mu. Dan berkat Tuhan melimpah, kami semua boleh berada dalam kondisi tubuh sehat, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Mari pimpin kami semua ya Bapa, yang sudah boleh bergabung saat ini, biarlah berkat Tuhan melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, kami berdoa, hamba-hamba-Mu dimanapun berada, Tuhan memberkati dan pakai setiap hamba-Mu untuk boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Sehingga setiap Tuhan pelayanan yang diadakan, di mana-mana tempat, baik di gereja maupun di rumah, dimanapun diadakan lewat Tuhan ibadah online, juga semua diberkati Tuhan. Banyak jiwa boleh dimenangkan dan terjadi pertobatan di mana-mana tempat buat sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, saat ini kita boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah kita ya. Pengumuman bahwa minggu depan tanggal 7 Februari kita sudah masuk bulan yang kedua tahun 2021 ini. Bersama-sama kita akan mengadakan dalam ibadah kita perjamuan kudus ya. Kita bersama-sama mengikuti acara ini dan kita percaya kita diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, bagi semua saudara yang sudah boleh bergabung pada kesempatan ini, terima kasih. Saudara-saudara, salam sehat bagi semua kita ya. Kita berdoa supaya kita senantiasa berada di dalam perlindungan Tuhan. Buat keluarga Pak Rudi Kiswanto beserta Ibu Rudi, terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya, terima kasih. Juga buat Yuyun sekeluarga, buat Ibu Lince, Tuhan berkati sekeluarga. Juga buat di sini ada Ibu Erdi, Bu Setiani dan Pak Herman, terima kasih, Tuhan memberkati. Buat Ibu Lucy sekeluarga, Tuhan memberkati. Ya buat Nina, Tuhan memberkati. Juga buat Yuli, Tuhan berkati. Saudara Nova diberkati Tuhan. Buat Ibu Eli Sutagalung, terima kasih, diberkati. Dan semua yang lain-lainnya, siapa lagi ya, puji Tuhan, semua diberkati Tuhan. Saya percaya kita sekalian terus boleh setia dalam ibadah kita. Sementara kita belum bisa beribadah di gereja, biarlah kita terus menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah Zoom meeting yang kita adakan seperti saat ini kita adakan. Puji Tuhan saudara-saudara,
pengumuman buat besok sekali lagi sampaikan bahwasanya kita akan ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Persiapkan di dalam kehidupan kita, hati kita, semua saudara-saudara, untuk kita boleh datang kepada Tuhan, masuk di dalam bersama-sama dengan persekutuan tubuh dan darah Kristus. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum saya akhiri ibadah ini, sebelum saya tutup dalam doa, sekali lagi saya mengucapkan bagi semua kita, shalom, salam semangat, dan tetap melayani Tuhan, dan tetap berada di dalam perlindungan Tuhan, setia kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita, melimpahkan rezeki bagi kita semua, diberkati semua yang ada saat ini, dan berkat Tuhan terus melimpah atas kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saatnya kita sebentar akan mengakhiri ibadah kita. Mari kembali kita berdoa, buat doa berkat yang akan kita bersama-sama naikkan. Kita angkat dulu satu pujian. Kita pujian terima kasih Yesusku buat keselamatan. Buat anugerah-Mu kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa, saudara-saudara. Dalam hidupku, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu Bapa. Engkau yang kami puji, Engkau yang kami tinggikan. Padamu kami datang mengucapkan syukur dan berterima kasih buat pimpinan-Mu di dalam ibadah saat ini. Terpujilah Engkau ya Bapa kekal selama-lamanya. Berkat Tuhan melimpah atas kami, sekeluarga rumah tangga kami masing-masing, saudara-saudara kami, famili, saudara seiman kami, hamba-hamba Tuhan dan semua keluarga. Bahkan Tuhan buat negara dan bangsa kami Indonesia berada di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, berada di dalam kondisi sembuh bangsa ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkan mata hatimu pada Tuhan. Dan hari ini, saat ini, kiranya berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, di dalam kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pimpinan kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian saat ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati kita. Jangan lupa kita akan bertemu kembali pada acara ibadah online minggu depan tanggal 7 Februari dalam acara ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu minggu depan. Sehat selalu, semangat selalu, sukacita selalu. Tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Shalom, shalom, dan sampai ketemu minggu depan. Haleluya. Tuhan memberkati.